Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana, mahasiswa dari Stay Kampus Semper. Kali ini saya akan masuk membahas ke pertemuan kedua, yaitu proses penciptaan uang beredar. Oke, yang akan saya bahas di awal yaitu adalah jumlah uang beredar. Pasar uang, sebagaimana pasar yang lain, selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi. Keduanya dalam bentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB. Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut yaitu Bank Indonesia dan Bank-Bank Umum Pencipta Uang Giral atau BPUG. Kalau para pelaku di sisi permintaan adalah masyarakat pengguna uang, baik orang perorangan ataupun badan hukum. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas pinjaman uang. Jadi, harga uang di pasar uang adalah tingkat bunga. Pandangan ini merupakan pandangan dari teori Keynes dan para pengikut pemikirannya. Sementara pandangan yang berangkat dari teori klasik, harga uang adalah tingkat harga umum. Karena itu, interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar uang akan menentukan tingkat harga umum. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar, yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bahkan di beberapa negara sudah memberikannya dalam 3 macam uang beredar. Bank Indonesia masih menggunakan 2 konsep uang tersebut. Yang pertama, jumlah uang beredar dalam arti sempit atau disebut dengan narrow money. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M1. Yang kedua, jumlah uang beredar dalam arti luas. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Oke, kita lanjut ke materi B. Proses penciptaan uang beredar. Dalam proses penciptaan uang beredar, ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama yaitu berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter ataupun bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dalam menentukan instrumen-instrumen Bank Indonesia Rate yang akan menjadi sinyal suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan besarnya giro wajib minimum reserve requirement yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena besarnya jumlah uang beredar ditentukan secara otonom oleh otoritas moneter. Bentuk kurva dalam penawaran uang yaitu MS adalah vertikal. Oke,
seperti ini, contohnya vertikal, MS-nya ke atas. Menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter. Jadi, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang. Oke, gambarnya kita lihat. MS-nya lurus ke samping. Kita telah membahas tentang jumlah uang beredar dan proses penciptaan uang secara narasi maupun grafis. Oke, kita masuk ke poin C. Konsep stok dan konsep aliran. Konsep stok merupakan jumlah uang beredar, sedangkan konsep variabel aliran merupakan perubahan jumlah uang beredar. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, contoh dari jumlah uang primer itu pada tahun 2019 mencapai 279.029 miliar rupiah dan saldo giro bank umum pada Bank Indonesia mencapai 89.903 miliar dan uang primer mencapai 400.119 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian April 2010 jumlah uang kartal yang diedarkan sudah mencapai 253.934 miliar rupiah. Sedangkan saldo giro bank umum pada Bank Indonesia sudah mencapai 96.653 miliar. Uang primer yang beredar sampai bulan April sudah mencapai 388.752 miliar rupiah. Untuk memberi gambaran dengan lebih baik mengenai kedua konsep tersebut, jumlah uang beredar pada tahun 2010 adalah sebesar 490.897 miliar untuk uang dalam arti sempit dan 2.082.094 miliar untuk uang dalam arti luas. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah uang beredar tahun sebelumnya ditambah perubahan jumlah uang beredar selama Maret tahun 2010. Sementara perubahan jumlah uang beredar pada Maret tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2019 adalah minus 20.927 miliar untuk M1 dan minus 59.259 untuk M2. Perubahan jumlah uang beredar bertanda minus tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah uang beredar dibanding tahun sebelumnya. Oke, lanjut, kita akan masuk ke poin D, yaitu angka penggandaan uang. Dalam kehidupan nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan atau bank percetakan uang giral dan perilaku masyarakat. Ini dia contoh bagan ya. Sini ada uang primer, turun ke uang kartal, turun juga ke cadangan. Terus dari cadangan turun ke uang giral dan uang kuasi. Kalau uang primer turunnya ke uang kartal. Uang kartal juga berhubungan dengan uang giral. Kodenya M1.
bahwa jumlah uang beredar, baik uang dalam arti sempit maupun uang dalam arti luas, selain dipengaruhi oleh bank sentral melalui uang primer atau disebut dengan B, juga dipengaruhi seberapa besar uang giral atau disebut dengan D, maupun uang kuasi disebut dengan huruf Q yang diciptakan oleh bank umum. Pengaruh perilaku masyarakat tercermin dari kemauan dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi. Angka pengganda M1 dan M2 di Indonesia dapat dilihat dalam angka pengganda M1 relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pengganda M2. Namun, demikian sejak tahun 2005, angka pengganda M1 selalu mengalami peningkatan hingga mencapai 1,33 pada tahun 2008 sebelum akhirnya menurun pada tahun 2009 sebesar 1,28. Demikian juga yang terjadi pada angka pengganda M2 yang nilainya lebih berfluktuasi. Pada tahun 2005, angka pengganda M2 adalah sebesar 5,02. Namun angka ini terus menurun hingga mencapai 4,35 pada tahun 2007. Selanjutnya, angka pengganda tersebut kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 5,50. Baik angka pengganda uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas, besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter tersebut yaitu 1. Rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, rasio cadangan untuk menjamin uang giral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam mengelola cadangan atas uang giral yang diciptakan. Yang ketiga, rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka di lembaga keuangan. Yang keempat, rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh bank umum terhadap uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan bank sentral dan besarnya cadangan lebih yang ditetapkan bank umum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh bank umum akan menentukan besarnya uang beredar. Oke, jadi dapat kita simpulkan jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran. Konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga ini seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Jika sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tapi juga ditentukan oleh lembaga perbankan atau bank pencetak uang giral atau disebut dengan BPUG dan perilaku masyarakat. Angka pengganda uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas
besarnya dipengaruhi oleh parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut yaitu rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar, rasio cadangan untuk menjamin uang giral, yaitu rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar, dan rasio cadangan terhadap uang kuasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, salam di rumah aja.